Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Kali ini untuk pertama kalinya ya, saya membuatkan tutorial akhirnya setelah beberapa orang bertanya, yaitu analisa saham-saham yang hasil screening SCR pullback ya. Kita sebut dengan 1, 2, 3 pullback. Jadi satu candle high-nya low, berikutnya low, berikutnya lagi high-nya lebih rendah, lalu pullback. Ini strategi minor bagi Bapak Ibu dan akan menggunakan end of day data 2 Mei 2025. Jadi Bapak Ibu, tadi kita after market close analysis sudah membuat untuk end of day 2 Mei 2025 hari Jumat lalu, dan dari situ hasil screeningnya dapat ya. Ini ada beberapa saham-saham yang pullback. Jadi saham pullback ini ada strategi pullback ini adalah strategi minor. Biasanya saya sudah punya. Ini biasanya saya sudah punya atau ketinggalan. Tapi kita tetap analisanya pakai Wyckoff structure seperti biasa. Cuman strategi namanya tactical entry tactical lah ya ini. Dan kali ini kita akan lihat pertama gimana, nanti Bapak Ibu bisa lihat saham-saham lainnya ya. Untuk end of day tanggal 25. Ini pertama kalinya saya buat ya. Banyak yang minta, cuman saya buat strategi ini dalam trading tapi belum bikin tutorialnya. Karena memang minor ya. Jadi kadang-kadang saya bikin terlalu detail begini, banyak Bapak Ibu yang belum dapat ilmu Wyckoff-nya, banyak belum dapat trading as bisnisnya. Tapi nggak apa-apa lah, kali ini saya buat. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu, Bapak Ibu ada waktu untuk belajar untuk Wyckoff-nya. Kita akan jelasin juga sedikit di sini. Baik, kita lanjut. Nah, disclaimer dulu, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Jadi 1, 2, 3 pullback adalah minor strategi atau tactical entry. Yang lainnya contohnya ada ekstrim ya. Jadi saham-saham mencari saham-saham yang ekstrim atau saham-saham ledakan volume. Ini ekstrim dan ledakan volume ini sudah banyak saya buat tutorialnya dan saya banyak lakukannya. Kalau mereka ini biasanya belum punya gitu. Kalau yang ekstrim, nah ini lagi jatuh-jatuhnya nih. Itu kontrarian, mental baja ya. Kalau yang 1, 2, 3 pullback itu biasanya saya sudah punya atau trennya sudah terbentuk. Jadi ini trend follower ya. Jadi kalau kita lihat strateginya itu agak berbeda. Kenapa berbeda? Saya ini trader. Market berubah, saya pakai strategi yang berubah. Market lagi jatuh-jatuhnya, saya pakai yang ekstrim. Market lagi struktur ini, saya pakai. Cuman nanti struktur besarnya, saya tetap Wyckoff, lalu mengacu pada volume price analysis. Lihat price, lihat volume, tidak asal-asalan lah ya. Oke, jadi Bapak Ibu mudah-mudahan juga sudah pernah mencoba yang saham-saham yang ekstrim atau saham-saham ledakan volume atau yang the best time for buying, semuanya sama satu paket. Yang minornya ada ini ya. Lalu tayor ya Bapak Ibu, trade at your own, resiko ditanggung masing-masing. Tetap kita harus pakai trading plan. Nanti saya singgung sedikit untuk pertama ini, nanti berikutnya mungkin saya kurangi lah, yaitu karena ini minor aja. Bahwa wajib punya stop loss, tahu target di mana, entry manajemennya, lot size manajemennya, itu hal yang lebih penting daripada sekadar ketemu saham ini ya. Oke, semua orang mungkin bisa sama-sama ketemu saham ini, pakai screening, tapi how to trading as a business-nya itu yang berbeda. Oke, jadi disclaimer on-nya Bapak Ibu. Jadi ya nanti kita akan coba singgung sedikit trading plan dan manajemen. Akses Telegram botnya jangan lupa Bapak Ibu bisa akses, nanti link Telegram botnya saya ada di deskripsi video ini. Bapak Ibu akses saja, lalu join juga Telegram channelnya. Linknya juga ada di deskripsi video ya. Sosial media juga silahkan di follow untuk ada update ide-ide baru secara cepat. Oke, sekali lagi disclaimer on. Practice make perfect Bapak Ibu. Ini cuman minor, jadi kalau ada banyak diskusi kurang saya ladenin kalau ini. Baik, nah sebelum Bapak Ibu banyak bertanya, saya sudah buatkan tutorialnya dulu ya bulan November. Jadi dulu ini sudah lama saya gunakan, cuman memang karena minor jadi saya belum bikin ya gitu, belum buat. Jadi karena dia situasional, bisa agresif, super agresif, tergantung apa yang diberikan market ya. Jadi sebelum Bapak Ibu lanjutkan video ini, saya sarankan stop dulu, pause, pergi ke deskripsi video ini di YouTube-nya,
Bapak Ibu lihat tutorial SCR pullback-nya, nonton, baru lanjutin tutorial trading plan untuk pegas ini ya, karena agak tricky dan banyak variasi dia. Oke, nonton dulu ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah nonton, nah kita singgung sedikit. Jadi, dari mana dapat saham-sahamnya ini? Kalau Bapak Ibu sudah nonton tadi tutorialnya akan dapat. Intinya dia adalah mencari saham-saham yang pullback. 1, 2, 3 pullback, sudah jelaskan. Ini modify dari Larry Swing ya. Karena Larry Swing dia tidak peduli dengan volume. Saya volume minimum trennya down. Ya, saat dia pullback, volumenya down. Jangan dia turun ke bawah, volumenya besar, jangan. Oke ya. Kita singgung sedikit. Kenapa kita apa kelebihan dari saham-saham pullback ini? Saham yang namanya trend itu ya Bapak Ibu, pullback itu biasanya sahamnya yang kita cari ada uptrend. Jadi saat dia kalau namanya uptrend itu adalah dia harus punya high, dia harus pullback dulu membentuk high low. Tanpa dia membentuk high low tidak akan valid kenaikan trennya. Jadi pullback dulu, higher high, pullback lagi. Jadi setiap ada ekspansi dia harus ada retracement atau pullback-nya. Jadi di pullback inilah yang kita lihat. Cuman jangan pullback yang sudah paling tinggi inilah baru kita mau masuk. Kita harus lihat wake off-nya dulu ya. Jadi expansion, pullback, high. Nah, di sini ada yang pullback kan? Kita pilih pullback yang di sini gitu. Dengan target yang kelihatan di atasnya. Oke, jadi tidak semua pullback diambil. Jadi adalah pullback yang memenuhi wake off. Apa itu wake off? Nanti Bapak Ibu kalau ada rezeki ikut workshop volume price analysis ada. Jadi wake off ini dia yang kita cari adalah ketika dia fase B-nya sudah, bila kalau kita ada rezeki fase C-nya dapat. Jadi ini sudah terbentuk, ini sudah terbentuk, ini bisa bentuk. Kalau tiga-tiga terbentuk mantap. Tapi kalau enggak ya kita cari check off karakter fase A saja. Nah, di manakah yang kita cari? Di sini. Dia mencari di fase D atau the best time for buying. Kalau di sini ada low, high, high, low, higher, high, low, higher, high, break, pullback. Pas pullback inilah kita tunggu dia ya. Pullback. Nah, kita main kecil nanti di candle-candlenya. Ya targetnya kita lihat nanti ya. Itu beda-beda nanti. Ada yang super agresif, ada yang konservatif, ada yang ini ada yang konservatif ya. Ada yang medium, risk, banyak macam-macam. Dan saya tidak akan berikan semuanya, tentu Bapak Ibu bisa develop sendirilah. Oke? Nanti kita akan lihat langsung ke Telegram botnya nanti, tapi sekarang kita lihat, oh ya ini informasi workshop Bapak Ibu. Ya, jadi di dalam ini kenapa saya singgung ini? Karena tetap menggunakan konsep-konsep trading as a business ya. Jadi kembali Bapak Ibu silakan nonton untuk konsep-konsep trading as a business, wajib punya trading plan dan sebagainya ya. Apalagi ya, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk kita cek saham yang hasil screening pullback dari Telegram bot. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke Telegram bot sebelum kita membahas sahamnya lebih detail. Jadi Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, bisa cek ya. Di sini kalau Bapak Ibu ketik help ya, ada banyak screening. Nah, ini ada screening tentang saham-saham yang grid. Ini rotasi saham. Ini adalah saham-saham ledakan volume. Itu minor screening juga. Ekstrim. Nah, kita mencari saham-saham yang ekstrim fear ya. Nah, ini dia. Payback. Perintahnya adalah SCR Payback. Maka kita ketikkan SCR Payback. Saya berharap Bapak Ibu sudah nonton tutorialnya. Jadi paham apa sih Payback ini. Nah, kali ini ada Arto, ada Doit, ada PGO, TAPG. Ini semua saham-sahamnya Kompas 100 ya, kecuali Doit ya. Doit udah keluar di Kompas 100. Nah, ini bagus nih. Oke? Nah, yang kita ambil kali ini untuk tutorial. Artinya bisa jadi yang akan sesuai dengan teori ini TAPG atau Arto atau Doit. Nah, saya sudah lakukan analisa sendiri. Ya, kali ini saya ambil PGO ya. Random aja. Tidak ada sebab. Saya bisa pasang 4-4-nya, 5-5-nya bisa pasang gitu. Tapi untuk tutorial kali ini saya ambil satu aja. Nggak mungkin 5-5-nya saya buat ya. Oke, kita tahu bahwa PGO dia pullback. Dalam asumsi kalau udah pullback, trennya sudah terbentuk. Itu asumsi pertama.
Kedua, dia retracement. Sekarang di manakah retracementnya? Kita lihat dulu dengan VPA chart monthly-nya. Bagaimana sih struktur wyckoff besarnya PGO. Jadi begitu, tetap harus kita mencari wyckoff-nya. Oke, ini struktur besarnya, Bapak Ibu. Jadi semenjak dia IPO dia turun dulu, low, high, high low, higher high. Struktur besar ya. Lalu dia turun lagi. Kenapa dia turun? Mencari demand zone yang ada di sini. Nah, sekarang dia berada di bulan April dan Mei ya. Kemarin Mei lah sekarang. Oke, jelas ya Bapak Ibu, dia turun dulu. Apakah dia akan pullback ke atas? Apakah akan ke atas? Kalau struktur besar mungkin saja. Atau minimum dia membentuk double top. Itu ya. Kalau dia break berarti dia masih jalan. Ini wyckoff besarnya ya. Wyckoff besar bercerita yang jauh ya. Jauh. Monthly ya. Bisa 2 tahun, 2 tahun, 4 tahun gitu. 6 tahun, bahkan siklus 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Jelas ya Bapak Ibu, di sini kita lihat ada sahamnya jatuh. Ini terjadi akumulasi. Ya, itu dia ya. Oke, kita lihat dengan VPA Weekly PGO. Tetap harus dianalisa volume price-nya. Oke, kita lihat ini adalah menjadi demand zone saat ini naik. Ya, ini demand zone saat naik. Lalu dari trace, dia akan mengambil demand zone yang ada di sini. Dari mana kita tahu? Nanti kita cek dengan VBP-nya. Weekly-nya tentu yang ini belum valid. Ya, yang kita lihat ini adalah sekarang. Ini adalah low. Ini adalah, jadi ini adalah low-nya ya Bapak Ibu, low. Ini adalah high. Kita tidak main di weekly untuk entry ini. Biasanya kita pakai daily. Cuman strukturnya kita baca, ini adalah low, sekarang dia bentuk high. Dan sekarang candlenya merah. Mungkin weekly-nya akan pullback. Ya, kita nggak tahu ya, kedeteknya hari ini. Hari penutupan tanggal berapa nih? Tanggal 2. Mungkin dia pullback. Nah, kita nggak tahu sampai mana. High, low. Ini low, ini high. Baru mudah-mudahan dia naik ke atas untuk higher high. Dan ini yang dibutuhkan. Untuk dia naik ke atas, ini kan marking up, distribusi, marking down faktanya. Dia akan menunjukkan satu siklus baru balik. Ini kenapa dia mantul di sini? Karena demand. Lihat saja. VBP, P-Weekly, PGO. Ada demand zone di sana yang sekarang lagi dicucuk-cucuk. Ini dia. Ya, demand zone tuh ini. Yang sedang dicucuk-cucuk. Bawah, dia bawahnya ada, ketemu, dia naik ke atas. Oke, kita tahu ada supply dari sini. No problem. Sekarang kita lihat dengan VPA PGO. Nanti saya ambil netral saja, tidak agresif, tidak konservatif. Kita ambil ini ya. Entry-nya, stop loss-nya di tengah-tengah. Maksud saya, kalau dia konservatif, maka stop loss-nya di bawah sini. Ini konservatif. Nanti profit taking-nya jauh di atas ya. Kalau biasanya dulu saya agresif, artinya stop loss-nya sangat rapat. Buy-nya sangat rapat juga, targetnya sangat rapat. Jadi beli, harapan dia pullback, langsung naik besok terbang. Nah, untuk tutorial ini enggak ya. Pertama kita lihat, apa yang disebut 1, 2, 3 pullback ya. Kita lihat 3 candle ke belakang. 1, 2, 3. Ini menjadi 1, ini menjadi 2, ini 3. Dia low close namanya. Close-nya di lebih rendah daripada tinggi sebelumnya. Oke. Oke, jadi kita akan pasang buy 1 tick di atas high candle ini. Di mana? Kita lihat high candle-nya. Ya, berarti buy-nya jika close 9 lebih tinggi 1 tick 925, berarti buy sama dengan 930. Jadi buy-nya langsung. Oke. Nanti kita juga pasang. Ini ada 1000, berarti 1005. Buy. Nah, ini ada candle biru. Ini jadi jaga atas, bawahnya gimana? Kita akan buy, kalau dia ini ada candle merah, kita akan buy di sini, buy. B. Apa lagi? Mid downtrend 850, buy. Di mana lagi? Ya, di mana lagi kalau mau. Ini ada ya. Kita ambil, ini kan swing, high, low. Nah, ini ada high, low. Dan di sini berapa? Kita pasang stop loss-nya. Ini kira-kira 825, ya, low ini 825, kita beli di 825. Jadi kalau naik kita beli, kalau turun ke 850, 825 kita beli ya. Jadi ke atas kita buy, ke bawah nanti kan jelasin lebih detail. Targetnya di mana? Targetnya karena dia stop loss-nya agak di tengah, maka target profit taking-nya di atas ini ya. 1205 kalau nggak salah, nanti kita lihat. Jelas ya? Ini
3, 2, 1, lihat volumenya. Trennya down juga. Ini trennya down, ya. Ya agak-agak seperti flag lah. Nah, ini harapan dia black ya. Jadi naik, pullback. Apakah bisa ke bawah sini? Bisa, dia masih bisa turun. Jadi kalau turun buy. Buy, nanti kita pakai piramida. Jelas ya strateginya. Kita jaga atas, jaga bawah. Kuncinya di lot size management. Oke, kita udah lihat wake off-nya tadi sudah. Apalagi mari kita pindah. Oh, kita cek VBP dulu. VBP PGO. Saya mau lihat. Ya bolehlah ya. Ya bolehlah di sini. Kenapa? Ini kan ada swing low, 2 tick di bawahnya. Kenapa? Ini ada demand zone. Oke. Jadi kalau dia turun ke bawah ini kita buy sampai 825. Target jualnya ini ya, Bapak Ibu, karena ada supply dari sini. Oke. Itu dia ya. Jadi masih sesuai dengan konsepnya. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ada rezeki bisa ada waktu bisa nonton tutorial trading plan, juga bisa nonton volume price analysis supaya jelas kenapa begini. Oke. Sekarang pindah dulu ke slide untuk menjelaskan. Nah, jadi saya ambilkan ilustrasinya untuk menghitungnya ya Bapak Ibu, menghitungnya. Jadi begini. Tetap kalau nanti Bapak Ibu yang ikut workshop trading as a business ada alasannya. Kalau bisa dia 2 kali ya. Ini saya tidak akan jelasin di sini. Oke, jadi kita beli 1 tick di atas candle high kemarin di 930 ya. Mudah-mudahan tidak salah, beda-beda tipis tidak apa-apa lah. 930 kita akan buy. Kalau dia stop loss di mana? Wajib punya stop loss karena kita trading as a business. Stop loss di 815. Profit taking di mana? 1210. Ini dia. 1210 ini kok miring ya? Ya 1210 lah. Oke. Gambarnya ini miring. Tapi Bapak Ibu bisa cek ini tingginya berapa nih, high-nya ya. Nah, dihitung resiwarasinya 2 kali, 283. Ini yang kita pelajari nanti di trading as a business ya, hitung-hitungan seperti ini. Oke? Lalu Pak, ini bagaimana jaga atas jaga bawahnya? Oke. Nah, saya zoom up ya. Jadi ini dia sebutkan tadi, PGO sudah ada uptrend. Ini adalah low. Ini adalah high. Ini adalah high low. Ini adalah higher high. Oke. Dia turun ke bawah. Kita punya swing low. Berarti ini menjadi stop loss kita 2 tick di bawahnya. Kalau kita lihat 825, berarti stop lossnya 815 ya. Kurang 2 tick, 3 tick bebas lah. Jadi kita akan pasang stop loss di bawah sini. Lalu di 825 yang kita akan beli? Ya, beli. Nanti ya. Sekarang kita lihat. Di mana 1, 2, 3? Ini adalah candle 1. Ini candle 2. Candle 3. Low close. Close-nya lebih rendah dari kemarin ya. Lebih rendah dari high kemarin. Volumenya gimana? Trennya down. Oke. Ini juga trennya down. Oke. Jadi jelas Bapak Ibu. Kalau kita lihat. Price-nya high-nya turun. Volumenya turun. Tapi trennya up. Oke. Jadi dia pullback ini. Jelas ya. Lalu ya stop loss di mana? 815. Oke. Entry-nya bagaimana? Kalau besok dia close, ini kan high-nya di berapa nih? 925 ya. Ini kalau nggak salah ya, 925. Kalau dia besok naik di atas 930, kita beli 1 lot. Misalnya, tergantung duitnya ya. Kalau duit Bapak Ibu banyak, bisa beli 10 lot. Ini tinggal diganti aja, 10 lot atau 20 lot bebas ya. Jadi ini lot terendahnya lah ya, 1 lot. Terus kalau naik lagi, kita jaga di atas ini, beli 1 lot. Kalau nanti dia bergerak di atas ini, beli 1 lot. Jadi dia naik ke atas, kita averaging up. Nggak ada masalah kalau saham naik, kita averaging up. Karena ini nggak istilah averaging up. Kita berada di ranging, kita jaga atas, jaga bawah. Kalau cuma jaga di atas, ya dapatnya kecil ya. Kita dapat ini, kita memperkecil risk. Pak, kalau turun ke bawah, kalau dia turun ini kan ada candle high 880, yang sebelumnya beli 1 lot, kita double menjadi 2 lot. Piramida. Kalau turun ke mid downtrend, yang ini 850, yang tadi 2 lot, kita naikkan menjadi 4 lot. Kalau turun di swing low ini, kita double lagi 4. Jadi ini 10 lot, 10 lot, 10 lot.
Ini bisa jadi 20 lot, 40 lot, 80. Jadi bentuknya ke atas dia straight, ke bawah piramida. Jelas ya Bapak Ibu bagaimana lot sizingnya. Kalau close di 815, exit dong. Exit. Karena kita ambil mid ya. Tapi kalau konservatif sampai bawah. Itu tidak saya jelaskan di sini. Oke, jadi jaga atas, jaga bawah, Bapak Ibu, silakan nanti komen aja. Menurut saya ini tinggal dipraktekkan saja. Jaga atas, jaga bawah, lot size-nya saya ambil satu. Kalau mau Pak ini 5 berapa? Berarti 5, 5, 5. Pak, boleh enggak 5, 10, 15? Bebas ya. Tapi saya itu biasanya lot yang flat. Kalau ke bawahnya baru piramida, paling bawah dia paling besar. Karena saya mengantisipasi dia pullback, nggak tahu apakah bisa sampai ke mid doncian. Bagaimana? Oke, itu saja kira-kira untuk Pertamina Geothermal, Bapak Ibu, PGO, yang saham lainnya silahkan bikin analisa sendiri. Nanti kalau yang ada di grup Telegram channel, silahkan aja di posting, Pak, begini bagaimana, nanti kita diskusikan. Oke, Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Tactical, ini minor, saya sudah lakukan beberapa kali. Prinsipnya dia safe, karena biasanya dia the best time for buying, second chance to buy, second chance to sell, second chance to buy, pas dia pullback ke bawah kita buy. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu dengan yang lainnya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe ke channel YouTube ini, share and like. Semoga yang lain juga mendapatkan ide dari trading plan ini. Happy trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.